khususnya kelas Pratama dan Madya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, duduk dengan baik, siapkan juga Alkitabnya. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mulai sekolah minggu, berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan semoga kami bisa mengerti tentang firman Tuhan-Nya. Ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, mari kita berdiri, mari kita bersukaria karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, mari kita bersukaria. Kita berkumpul jadi satu.
teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberikan berkat dan mengasihi kita. Teman-teman dapat memberi persembahan melalui scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Mari kita menyanyikan pujian bersyukur. Mari terus bersyukur walaupun kita sedih ataupun senang. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita ulangi dari awal sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita kehidupan kita loh. Hayo, siapa di antara teman-teman yang masih rajin membaca Alkitab? Mari kita menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Wah, asik nih. Kita kembali sekolah minggu lagi hari ini. Ketemu lagi sama Kokoriko. Ya, sebelum kita mau belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Berkati Tuhan agar kami dapat belajar dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini firman Tuhan lanjutan dari minggu-minggu kemarin masih tentang kisah Rasul Petrus ya. Dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, disiapin Alkitabnya ya. Diambil dulu, boleh di pause videonya. Wah, boleh dari Alkitab, boleh dari handphone. Yang penting baca ya. Kitab Kisah Para Rasul nih tetap sama kayak minggu kemarin. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Kokoriko bacain ya. Judulnya Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung." Nah, kita udah pernah belajar ini ya. "Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita
pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, 18 ayat ya ceritanya ya. Ini lanjutan ini. Di sini Rasul Petrus dikritik karena memberitakan Injil kepada orang-orang non-Israel, non-Yahudi. Dikritik ya. Di sini disebutin di ayat kedua, golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Engkau masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat, makan bersama dengan mereka. Itu nggak boleh, najis. Nah, tapi Petrus udah mengerti kan, kalau keselamatan itu untuk semua orang. Jadi, hari ini judulnya ya, semua orang bisa selamat. Nah, ini adik-adik harus mengerti. Semua orang itu bisa selamat. Dan Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Nah, kok lanjutin ya ceritanya. Berselisih paham ini Petrus sama orang-orang itu. Lalu, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya? Petrus cerita. Waktu itu di Yope ya. Petrus tinggal di rumah penyamak kulit, ya kan. Tiba-tiba pas lagi berdoa, ada penglihatan, ada binatang-binatang yang haram. Petrus disuruh makan tapi nggak mau. Terus ada suara kan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram gitu. Oh, akhirnya Petrus tahu. Jadi apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut, perkataan kita itu, nah itu yang dapat menajiskan orang. Petrus cerita, terus setelah melihat penglihatan itu ada 3 orang menjemput dia ya. Suruhan dari siapa? Dari Kornelius. Diceritain. Lalu Petrus ikut ya ke bersama dengan 3 orang itu. Karena juga disuruh Tuhan ya. Turunlah, ikutlah dengan orang itu gitu ya. Petrus ikut taat sama Tuhan. Demikian juga Kornelius. Kornelius disuruh jemput Petrus, taat juga ya. Nah, akhirnya di sini Petrus sama Kornelius bertemu. Dan pas lagi ngomong-ngomong ya, lagi bercerita-cerita, nah, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka, ke atas Kornelius dan itu pengawalnya dan keluarganya ya. Wah, ternyata ya Kornelius yang itu perwira Itali, pasukan Italia itu juga bisa menerima Roh Kudus. Padahal bukan orang Israel ya, orang Itali. Beda kan negaranya, beda. Tapi dia bisa menerima Roh Kudus dengan syarat apa? Ya taat kepada Tuhan. Si Petrus ceritakan Injil, dia percaya kepada Tuhan, lalu menerima Roh Kudus juga. Petrus cerita seperti itu ya, menjelaskan itu di saat mereka berdebat. Akhirnya orang-orang yang berselisih dengan Petrus bisa mengerti. Oh iya, ternyata keselamatan bukan untuk Yahudi saja, bukan untuk orang Israel saja, tetapi orang Itali juga bisa, orang di luar Israel juga bisa, kita juga bisa, orang Indonesia juga bisa ya, bisa. Syaratnya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hari ini berita baiknya adalah semua orang bisa selamat. Kokoriko ceritanya kecepatan gak nih? Wah, kalau kecepatan Kokoriko ringkas ya, ulang lagi secara singkat ya. Petrus sewaktu berselisih,
Petrus ceritain pengalamannya ketemu Cornelius. Ternyata Cornelius itu orang Itali bisa bisa menerima Roh Kudus juga. Jadi bukan orang Israel saja ini yang bisa menerima Roh Kudus dan diselamatkan, tapi di luar orang Israel juga bisa. Nah, pelajaran hari ini, ini yang kita mau ceritain kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa semua orang bisa diselamatkan. Dan kita bisa nawarin, kalian mau nggak percaya kepada Tuhan supaya selamat? Ayo percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan sayang sama kalian, sayang sama saya juga ya, gitu. Adik-adik harus terus memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Teman-teman kalian, saudara, adik-adik bisa diselamatkan. Jadi itu pelajaran hari ini ya. Jangan lupa juga ada ayat hafalan ya, seperti biasa. Diambil dari Kisah Para Rasul ini loh. Kitab Para Rasul pasal 11 ini, ayat ke-18 yang terakhir. Adik-adik hafalin ya. Koko bacain. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, dihafalin ya. Nanti divideoin, dikirimin deh ke grup orang tua ya gitu. Atau kirimin videonya ke guru-guru kalian masing-masing. Ke Kokoriko juga boleh. Oke? Sudah mengerti belum firman Tuhan hari ini? Semua orang bisa selamat. Dan semua orang mau diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Juga mengasihi adik-adik nih. Jadi adik-adik yang belum percaya sama Tuhan Yesus, percaya dong supaya nanti diselamatkan sama Tuhan. Bisa masuk ke dalam hidup sesuai dengan ayat hafalan hari ini. Bisa masuk ke dalam surga. Oke, adik-adik. Nah, demikian cerita hari ini tentang Rasul Petrus. Masih tentang Rasul Petrus ya. Gitu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah sekolah minggu. Hari ini kita tutup dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sekolah minggu hari ini. Kami belajar dari Rasul Petrus dan juga dari Cornelius bahwa semua orang bisa diselamatkan. Kami harus percaya dan taat kepada Tuhan supaya kami dapat menerima Roh Kudus seperti Rasul Petrus, seperti Cornelius. Biarlah berita ini kami boleh ceritakan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kami, supaya banyak orang mendengar dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, makasih ya adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Sekian sekolah minggu kita hari ini, teman-teman. Mari bergabung dalam persekutuan sekolah minggu Pratama 1 dan 2 pada hari Minggu sore jam 3 dan Pratama 3 dan Madya pada hari Sabtu sore. Kalau ada yang mau bergabung, boleh langsung menghubungi nomor yang ada di layar berikut ini atau boleh menuliskan komentar pada kolom komentar. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.